Hai semua, di 2022 bulan Juli ini, beberapa pertanyaan atau mungkin concern bagi investor reksadana adalah di tengah situasi inflasi Indonesia yang semakin meningkat dari bulan ke bulan, di luar negeri juga inflasi tinggi, pada saat yang sama kita semakin mendapat banyak pemberitaan bahwa Amerika Serikat, Eropa, dan mungkin juga beberapa negara lainnya mengalami resesi, bahkan sudah ada yang parah bangkrut seperti Sri Lanka. Bagaimana kinerja reksadana? Nah, materi ini saya buat di tanggal 20 Juli. Kalau misalkan Anda melihat video ini sudah 2023, atau mungkin sudah 2024, mungkin sudah tidak relevan lagi. Ya, tapi tidak apa-apa, berdasarkan 20 Juli 2022 adalah sebagai berikut. Jadi, apa sih penyebab inflasi tinggi dan resesi ini? Kalau saya runut-runut, pertama-tama waktu COVID-19 itu ada banyak sekali gangguan rantai pasok. Jadi supply disruption gitu. Bahasa Indonesianya rantai pasok gitu. Mungkin kapalnya mau masuk nggak bisa masuk ke pelabuhan, mungkin karyawannya nggak ada sehingga nggak ada bisa memetik CPO daripada kebunnya gitu ya, macam-macam. Ya. Jadi gangguan rantai pasok ya itu terjadi di semua negara dan di banyak lini. Jadi menyebabkan barangnya menjadi langka, harganya menjadi naik. Nah, kemudian tidak ada yang menyangka-nyangka. Setelah pandemi selesai, ternyata ada perang Rusia-Ukraina, dan bahkan berkepanjangan. Saya kemarin prediksi cepat, ternyata nggak cepat juga gitu. Dan sudah sampai sekarang pun masih belum selesai. Jadi perang Rusia-Ukraina ini menyebabkan muncul lagi resiko baru, gitu ya. Nah, yang menjadi masalah ternyata perang Rusia-Ukraina ini ditunggangi banyak negara, gitu. Menjadi persaingan bukan hanya Rusia dan Ukraina saja, tapi juga Rusia dengan negara-negara Barat seperti negara-negara Eropa sama Amerika Serikat. Akhirnya saling boykot, saling embargo, nggak mau kirim gasnya, nggak mau dikirim segala macam. Itu menciptakan gangguan rantai pasokan yang baru, khususnya di bidang energi. Jadi ini gangguannya dua kali nih. Tadinya orang pikir gangguan rantai pasok akibat pandemi itu sudah mau selesai di 2021 yang lalu. Siapa yang menyangka 2022 ini ternyata muncul lagi resiko baru. Nah, di tengah kenaikan harga komoditas, inflasi semakin tinggi, akhirnya Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga secara agresif. Biasanya naiknya 25, 25, 25, sekarang naiknya 50, 75. Di Juli ini ada spekulasi bisa 100 gitu. Jadi kenaikan suku bunganya berlangsung dengan cepat, agresif. Nah, suku bunga yang tinggi itu menjadi acuan bagi banyak suku bunga kredit. Itu menyebabkan namanya suku bunga kredit meningkat, aktivitas ekonomi berkurang. Gitu. Nah, inilah kurang lebih kalau saya rangkum 4 penyebab inflasi tinggi dan resesi. Nah, menetapkan suku bunga tinggi itu memang dilema, Bapak Ibu. Kalau misalkan dia naik, ya permintaan turun, harga komoditasnya turun, diharapkan inflasi menurun. Cuma kadang-kadang tidak serta-merta gitu ya. Nah, tapi ada sisi jeleknya. Dengan memaksakan suku bunga naik ketika penghasilan masyarakat atau rakyat sudah tergerus dari inflasi yang tinggi, kemudian orang mau ambil KPR juga jadi mikir-mikir lagi karena bunganya semakin besar. Yang KPR-nya floating juga kenanya 2 kali gitu ya. Pada saat ada perhitungan ulang, karena suku bunga naik, dia harus membayar cicilan yang lebih banyak, menyebabkan resesi semakin mendalam gitu. Jadi kenaikan suku bunga ini memang pada satu titik membuat beberapa harga komoditas turun, tapi yang energi itu masih tetap di atas, masih agak susah ya karena gangguan rantai pasokannya agak kompleks. Inflasinya belum turun tapi masyarakat sudah teriak gitu. Nah, inflasi yang tinggi ini memang dilema juga. Kalau tidak mau diturunkan, orang bisa demo gitu. Ya, jadi kestabilan politik itu bisa terganggu. Kalau mengutip istilah Pak Jokowi, ongkos sosial itu ada. Ya, jadi kalau inflasi tinggi ada ongkos sosial. Orang demo minta turunkan harga BBM, minta turunkan harga ini, harga itu. Suku bunga naik menyebabkan resesi semakin dalam itu juga berdampak pada ongkos sosial juga kalau tidak hati-hati. Di satu sisi kalau suku bunga turun, ya
permintaannya memang naik karena orang merasa wah bunga bank nggak terlalu ketat, oke kita bisa pinjam uang murah untuk berusaha lagi gitu. Nah, harga komoditi bisa naik gara-gara itu. Dan kalau harga komoditi naik, target bank sentral mengendalikan inflasi jadi nggak tercapai. Ya, jadi menaikkan suku bunga ini memang plus minus ya. Tidak bisa ada satu keputusan yang menyenangkan semua pihak. Nah, yang sekarang terjadi sampai pada tanggal 22 Juli ini adalah Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga secara signifikan. Kemudian negara-negara lain ada yang ikut, ada juga yang tidak. Indonesia juga terpaksa harus ikut. Kenapa? Karena kalau kita tidak naikkan suku bunga, bisa saja nilai tukar kurs rupiah terhadap US dollar bisa melemah di atas 15.000. Ya, jadi ini beberapa situasi yang menjadi dasar suku bunga harus naik atau turun. Nah, di tengah situasi seperti ini, bagaimana kinerja reksadana? Secara umum, Bapak Ibu, reksadana ada 4. Ya. Kita harus pilih reksadana sesuai tujuan kita. Kalau yang jangka panjang, saham nggak apa-apa, jangka pendek atau sangat pendek bisa pasar uang pendapatan tetap, jangka menengah bisa campuran. Nah, bagaimana kinerja reksadana pasar uang? Pasar uang itu isinya ada deposito dan obligasi yang di bawah 1 tahun. Tergantung fund manajernya. Ada yang dominannya deposito, ada juga yang dominan di obligasi. Cuman kalau saya tahu prakteknya biasanya yang lebih dominan adalah deposito. Obligasi di bawah 1 tahun kurang liquid. Jadi kebanyakan di deposito, reksadana pasar uang ya. Tapi mungkin saja ada 1-2 case berbeda. Nah, reksadana pasar uang yang banyak depositonya terus terang diuntungkan dari inflasi tinggi. Kenapa? Karena kalau misalkan bank sentral menaikkan suku bunga, maka fund manager atau manajer investasi bisa mendapat deposito dengan rate yang lebih tinggi, walaupun tidak serta-merta. Jadi kadang-kadang suku bunganya sudah naik, bunga depositonya baru naik mungkin 2-3 bulan lagi. Gitu. Nah, jadi diuntungkan dari inflasi tinggi. Karena inflasi tinggi kalau sampai memicu kenaikan suku bunga, maka reksadana bisa mendapatkan penempatan dengan bunga yang lebih tinggi. Bagaimana dengan resesi? Resesi itu kalau saya bilang hampir tidak ada dampaknya terhadap deposito. Karena penentuan suku bunga deposito itu tidak melihat resesi yang terjadi di Amerika Serikat. Resesi itu iya, tapi di Amerika Serikat, bukan di Indonesia. Gitu ya. Nah, itu di deposito. Bagaimana dengan obligasi di bawah 1 tahun? Kalau suku bunga naik kan harga obligasi turun. Benar, teorinya seperti itu. Tapi itu untuk obligasi yang umurnya masih panjang. Kalau obligasi yang umurnya sudah mau jatuh tempo, mau bunganya naik atau turun berapapun, harganya pasti balik ke 100. Jadi kalau kita berbicara obligasi di bawah 1 tahun, kenaikan suku bunga dan resesi itu juga tidak berdampak secara signifikan, atau hampir tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini ada yang isinya obligasi korporasi, ada yang isinya obligasi pemerintah. Nah, kenaikan suku bunga itu buat harga obligasi korporasi dan pemerintah sama-sama turun. Cuman kalau obligasi korporasi biasanya turun tidak banyak. Kenapa? Karena umur obligasi korporasi biasanya ya itu yang ada di reksadana 1-3 tahun. 5 tahun, 7 tahun ada nggak? Ada, tapi jarang. Biasanya sih 1-3 tahun. Itu yang menjadi bagian yang utama. Nah, kalau 1-3 tahun itu mirip-mirip yang pasar uang, sudah mau jatuh tempo. Kalaupun mau volatile, volatilenya juga nggak banyak. Nah, itu di korporasi. Resesi gimana? Nah, resesi itu yang harus diperhatikan. Kalau sampai dia menjalar ke Indonesia, berdampak terhadap bisnis, nah itu bisa menyebabkan peningkatan risiko gagal bayar obligasi. Ya, karena kalau resesi kan berarti permintaan turun. Permintaan turun berarti omsetnya berkurang. Omset berkurang bisa aja berdampak pada kemampuan perusahaan melakukan pembayaran kewajiban. Tapi sekali lagi, kalau menjalar, dan itu lihat perusahaan juga. Ada perusahaan yang manajemen uangnya bagus, walaupun ada situasi ini tidak bisa selamat. Ada juga yang dalam kondisi normal pun, kalau manajemennya buruk, ya bisa habis juga. Gitu. Nah, jadi dalam memilih obligasi korporasi, biasanya manajer investasi itu sangat hati-hati. Obligasi pemerintah bagaimana? Nah, kalau ada kenaikan suku bunga, penurunan harganya itu akan cukup signifikan. Kenapa? Karena obligasi pemerintah itu jatuh temponya ya,
ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada 1-2 seri yang 25 sampai 30 tahun. Nah, kalau jatuh temponya panjang, itu artinya dia sampai jatuh tempo kan masih lama tuh. Di tengah-tengahnya bisa bergerak naik turunnya signifikan sekali. Nah, biasanya semakin panjang jatuh temponya, volatilitasnya akan semakin tinggi. Nah, jadi obligasi pemerintah akan cukup berdampak terhadap yang namanya inflasi tinggi dan kemudian suku bunga naik. Tapi sebaliknya, resesi itu menjadi good news bagi obligasi pemerintah. Kenapa? Karena pertama, sekali lagi, yang resesi itu bukan Indonesia. Yang resesi itu Amerika Serikat. Nah, kemudian resesi di Amerika Serikat itu bisa saja mengubah arah kebijakan suku bunga yang tadinya naik agresif menjadi naik tapi tidak agresif, atau tetap, atau bahkan turun. Ya. Bahkan saat ini sudah ada prediksi bunga Amerika itu akan mulai turun di 2023 supaya mereka bisa keluar dari resesi. Nah, jadi resesi itu justru good news bagi obligasi pemerintah. Jadi bingung ya Pak, inflasi tinggi jelek, resesi good news. Ya memang begitu pasar modal. Tidak pernah atau sangat jarang ya ada single berita yang satu arah aja. Biasanya positif, negatif datang bersamaan. Ya tinggal lihat saja mana yang lebih positif, mana yang lebih negatif. Nah, berikutnya itu adalah reksadana saham. Saya skip campuran karena sesuai dengan jenisnya saham ini yang paling dominan di saham. Kenaikan bunga dan resesi itu terus terang menjadi sentimen negatif bagi reksadana yang berbasis saham. Logikanya banyak, kalau bunga deposito makin tinggi daripada invest, orang taruh bunga di deposito. Itu yang paling basic. Kemudian ada yang mungkin jago analisa emiten. Kalau bunganya naik, emiten-emiten yang hutangnya itu floating rate, ya artinya dia bayar bunga sesuai dengan perkembangan BI rate, bebannya akan semakin tinggi. Gitu. Resesi apalagi, kalau resesinya menjalar ke Indonesia, omsetnya turun. Yang ekspor juga omsetnya turun. Gitu. Nah, itu menjadi sentimen negatif bagi kinerja emiten atau kinerja saham. Tapi ya faktor yang berdampak terhadap harga saham itu ada cukup banyak. Gitu. Ya. Contohnya apa misalnya? Bagaimana kalau dia fokusnya cuma ekonomi domestik? Kan ada beberapa perusahaan di Indonesia yang bisnisnya benar-benar cuma di Indonesia. Dan selama ini ya baik-baik saja, bahkan pada saat COVID pun masih bisa tumbuh. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin dia mengekspor komoditas yang strategis, yang justru sedang diperebutkan di tengah-tengah perang Rusia-Ukraina ini, seperti batu bara, seperti gas alam. Gitu. Nah, jadi itu mungkin tidak begitu berdampak. Kemudian dari saham itu juga ada faktor mungkin valuasi. Perusahaannya bisa bagus, bisa so-so, bisa kurang bagus. Tapi kalau valuasinya misalnya bagus ya, valuasinya murah, walaupun sentimen negatif, belum tentu dia turun lagi karena dia sudah murah. Tinggal tunggu rebound aja. Kondisi bagus sekalipun, ya, walaupun dia punya perusahaan bagus, tapi kalau valuasinya terlalu mahal, itu juga bisa jatuh. Gitu. Jadi saham itu lebih kompleks. Kita tuh nggak bisa melihat cuma dari 2 sentimen, terus saham akan jatuh, saham akan keluar. Bahkan ketika dana asing keluar pun saya tidak melihat itu menjadi suatu sentimen negatif. Itu sangat case by case. Nah, jadi di situ yang pertama. Yang kedua, kondisi kenaikan suku bunga ini itu bisa memicu, bukan bisa memicu sih, bahkan sudah terjadi sebenarnya, membuat perubahan tema investasi. Jadi ada waktunya ketika tema investasi itu sangat fokus kepada suatu news tertentu. Newsnya bisa corporate action. Misalnya ketika Goto mau IPO, semua newsnya berfokus pada perusahaan teknologi. Tahun lalu ketika ada Mitratel mau IPO, Bank BRI mau right issue, itu fokusnya itu kembali ke saham-saham, misalnya waktu itu BRI mau right issue, perbankan dicek semua. Mitratel mau right issue, telekomunikasi, power dicek semua gitu. Nah, jadi ada waktunya itu berfokus pada news ya, karena suatu aksi korporasi, tapi aksi korporasi kan jarang, apalagi yang raksasa ya. Nah, kalau lagi tidak ada yang raksasa, orang lihatnya sentimen misalnya. Oh, ini lagi tren komoditi. Oh, ini lagi tren kesehatan nih, lagi tren teknologi nih, contoh gitu ya. Nah, dengan inflasi tinggi memicu kenaikan suku bunga, kemudian resesi, maka yang menjadi penyebab yang akan terjadi perubahan tema. Yang tadinya orang lihat news, sekarang mungkin balik lihat fundamental. Kenapa?
Karena uang semakin susah, dana asing mulai keluar. Jadi ibaratnya pemain sahamnya semakin sedikit. Kemudian kalau kita beli saham yang kemahalan, dulu mungkin ada yang nahan, sekarang pada diem semua, tiarap semua gitu. Jadi nggak bisa lagi goreng-goreng saham. Nah, dalam situasi seperti ini, orang mungkin akan back to basic, back to fundamental. Cari perusahaan yang yang penjualannya sama labanya itu bertumbuh. Syukur-syukur kalau ada bagi dividen seperti itu. Nah, jadi dia akan agak back to basic dari yang news oriented, rumor oriented menjadi fundamental oriented. Bisa berubah lagi nggak? Oh bisa. Kalau misalnya suku bunga sudah rendah lagi, cetak uang banyak lagi, atau dana asing banyak masuk lagi, mungkin itu yang terjadi sebaliknya. Ya, jadi dalam saham itu ada tema-temanya. Kadang-kadang reksadana yang A ini nggak perform, tapi pas temanya sampai dia jadi perform dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi dalam berinvestasi reksadana saya selalu sarankan untuk diversifikasi. Nah, bagaimana dengan campuran? Kan tadi kita skip ya. Campuran ini terus terang bukanlah reksadana yang kalau saham bagus dia pindah ke saham, obligasi bagus pindah ke obligasi, kalau obligasi dan saham sama-sama jelek dia pindah ke pasar uang. Mungkin ada yang ngaku seperti itu. Mungkin ya. Tapi apakah dia benar secara konsisten? Apakah pas dia pindah itu sebelum turun atau sesudah turun? Kalau misalnya saya bilang saham jelek, saya pindah ke obligasi, itu saya baru dibilang hebat kalau pindahnya sebelum turun. Kalau pindahnya sudah turun, ya itu menurut saya ya biasa aja gitu. Nah, jadi reksadana campuran yang menurut saya yang benar itu adalah reksadana yang memang dia sudah atur. Oke, ini reksadana campuran, bobot sahamnya katakan 20-30%, 30-50%, 50-60%, 60-75%. Jadi sudah diatur bobot sahamnya berapa, obligasinya berapa. Nah, dengan bobot yang combine antara saham dan obligasi, ketika ada gejolak, dia akan lebih stable dibandingkan saham. Jadi dia lebih stable dibandingkan saham, lebih volatile dibandingkan fixed income. Reksadana campuran ini terus terang cocok untuk orang yang agresif, ya, bisa terima resiko, tapi mungkin investnya tidak terlalu jangka panjang. Jadi kalau disuruh invest 5 tahun, 6 tahun, dia agak susah. Mungkin dia mau pegang 2-3 tahun aja. Nah, daripada Anda masuk ke saham, pas turun Anda stres, Anda mungkin bisa mencoba menurunkan volatility di reksadana campuran. Tidak banyak ya, tapi ada juga reksadana campuran yang isinya lebih mayoritas di obligasi. Nah, itu bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu, coba dicek di fund flagship-nya. Selama beberapa bulan terakhir, dia lebih konsisten, banyak di saham, atau banyak di obligasi. Nah, kalau tadi kita bahas kan kayaknya resesi, inflasi tinggi itu negatif ya. Ada nggak sih yang positif gitu ya? Nah, kita sebenarnya positive thinking saja sih. Pertama-tama begini, apakah laporan keuangan jelek? Enggak loh Bapak Ibu. Laporan keuangan kuartal 1 2022, kalau kemarin saya cek ya, dari sudah 600-an perusahaan, itu penjualan itu tumbuh sekitar mungkin 20-30%, laba bersihnya malah gila, itu bisa tumbuh 50-80%, walaupun terkonsentrasi di beberapa sektor tertentu ya. Jadi Q1 2022 ini sangat meningkat signifikan dibandingkan Q1 2021. Faktor dari komoditi boom sama juga pelonggaran pembatasan. Sebenarnya Q1 belum longgar, Q2 baru mulai longgar. Nah, jadi Q2 sampai Q4 tahun ini masih akan lebih baik dibandingkan 2021. Ini bisa menjadi sentimen positif. Nah, kemudian yang kedua, resesi itu memang terdengar kurang baik, betul. Tapi resesinya bukan di Indonesia, di Amerika Serikat. Udah begitu, resesinya ini bisa menyebabkan perubahan kebijakan suku bunga dari yang agresif menjadi lebih konservatif, artinya tidak naik atau bahkan turun di tahun 2023. Ketika ini terjadi, bisa saja arah saham dan obligasi berbalik arah dengan signifikan, dan dia tidak tunggu sampai dia turun. Baru berita mau turun saja dia sudah menjadi sentimen positif. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita adalah investor jangka panjang, bisa pegang di atas 3 tahun, syukur-syukur di atas 5 tahun. Penurunan pasar seperti ini kan seperti great sale gitu. Kita sudah yakin reksadana yang kita tempatkan dikelola oleh fund manager yang punya komitmen tinggi. Kalau lagi penurunan begini, menurut saya adalah
great sale-nya reksadana gitu. Nah, jadi justru Anda bisa masuk dengan harga rata-rata yang rendah. Anda bisa masuk dengan IHSG, misalnya tahun ini pilih mana, mau masuk pas indeksnya 7.000 tapi naik, atau masuk 6.600 tapi turun dikit. Kalau saya mau pegang long term, saya lebih pilih itu. Belinya pas 6.000-an. Ngapain saya tunggu masuk 7.000-an? Karena harga rata-rata saya lebih murah di situ. Ya. Jadi penurunan itu adalah kesempatan. Sama juga obligasi. Saya sudah perhatikan, setiap kali obligasi itu kalau turun, ya, yang ditandai dengan yield di atas 7%, kadang-kadang di atas 7,5%, kalau kita beli, kita pegang 3 tahun, mudah-mudahan hasilnya itu bagus. Gitu. Nah, tapi memang membeli ketika sedang turun itu pertama harus bertahap, dua jangan sering-sering cek saldo tiap hari. Ya, jadi kalau kita sering cek saldo, habis kita beli masih turun, beli kita turun, nanti jadinya rasanya jadi nggak enak. Nah, jadi lebih baik kita beli, kita komit untuk 2-3 tahun, syukur-syukur bisa lebih. Nah, dengan membeli pada titik-titik rendah seperti itu, justru akan menghasilkan return yang baik. Kalau misalkan nggak ada waktu untuk perhatikan, yang saya lakukan sebenarnya sederhana. Saya auto debit dia setiap bulan. Nah, itu juga saya lakukan. Ya, jadi dengan auto debit setiap bulan, saya nggak usah pusing-pusing lihatin market. Kalau market turun beli, market naik juga beli. Rata-ratanya juga harganya bagus. Nah, demikian sharing saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan di komen. Terima kasih.